أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan masuk materi kedua, masalah akikah. Ya. Ini juga berhubungan dengan masalah sembelihan. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mengarunia untuk anda anak laki-laki berarti anda sembelih 2 ekor domba atau kambing. Dan kalau anak perempuan 1 ekor domba atau kambing. Sementara akikah sendiri definisinya adalah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir. Yaitu tepatnya di hari ke-7 dari kelahirannya. Di hari ke-7 dari kelahirannya. Sementara hukum akikah hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu, yaitu para wali bayi yang mampu melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembeli pada hari ke-7 kelahirannya. Dan lalu dinamai dia, diberikan nama, dan dicukur rambut kepalanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh beliau. Jadi artinya di sini hukumnya beliau tekankan sunnah muakkadah. Ada juga sebagian ulama yang mewajibkan bagi yang mampu ya. Dan itu bagi orang yang mampu sudah harusnya dia tidak usah bertanya lagi kalau dia seorang muslim, dia harusnya memberikan hak anak tersebut dengan menyembelihkan hewan. Ya. Dan ini makanannya atau dagingnya boleh dibagikan mentah begitu atau memang dibuatkan masakan ya, dibuatkan masakan kemudian dibagikan kepada orang-orang. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada akikah itu sendiri. Di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat diberikan anak dan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga dan memelihara bayi tersebut. Jadi kita lihat di sini berarti ada juga sembelih selain daripada Idul Adha ya. Yaitu kita menyembelih untuk akikah. Selain ini hukumnya tadi wajib atau sunnah muakkadah. Di antara ulama ada yang khilaf ya tentang masalah itu. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban dia sama sekali untuk menyembelih ya. Dan ini sering ditanyakan bagaimana dengan orang yang belum sempat akikah pada saat diatur akikah oleh orang tuanya. Itu umumnya pendapat ulama mengatakan sudah gugur dari dia. Karena bukan dia punya kewajiban. Tapi punya kewajiban adalah orang tuanya. Kalaupun kita berpegang pada pendapat yang mewajibkan ya. Hukum-hukum seputar akikah yang pertama kondisi dan usia hewan akikah. Yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban. Jadi kalau domba minimal 6 bulan, kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, ya, kalau unta 5 tahun. Ya. Jadi sesuai dengan syarat hewan untuk berkurban. Baik dari sisi kondisi fisik, tidak boleh cacat maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah. Yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagiannya. Dianjurkan untuk dibagi sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga dan dihadiahkan juga disedekahkan. Nanti dibagi 3 tadi. Ya. Yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah adalah menyembelih 2 ekor domba untuk anak bayi laki-laki, karena Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Disebutkan diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan beliau mensahihkannya juga An-Nasai. Juga dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik. Jadi nggak boleh salah kita memberikan nama ya. Terus nama-nama yang bagus dan usahakan memilih satu komposisi nama saja. Jadi misalnya Muhammad. Nah, kita di Indonesia kadang-kadang Muhammad Yusuf Harun, Muhammad Nabi Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang kita mau pakai di antara nama-nama ini? Satu saja dan jangan dipangkas dan tidak usah lagi dipanggil dengan nama-nama julukan. Cukup Muhammad ya Muhammad aja. Tidak usah dipanggil Mad misalnya. Atau diganti menjadi nama-nama yang buruk maknanya. Juga mencukur rambutnya pada hari ke-7 itu. Ya. Kalau sekarang sudah lebih mudah bisa pakai alat cukur mesin ataupun alat kerokan ya. Kemudian setelah itu disedekah. Ya. Disedekahkan jumlah berat rambutnya tadi. Ya. Senilai emas ataupun perak. Atau boleh juga berupa uang senilai itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya yang disembeli atas namanya ya, pada hari ke-7 kelahirannya dan dinamai, diberikan nama dia serta dicukur rambutnya. Ini anjuran yang sangat ditekankan untuk ya, diamalkan. Ya, diamalkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang keempat, tapi ini memang masih khilaf di antara ulama berhubungan dengan ini ya. Beliau mengatakan azan dan iqamah di kedua telinga bayi.
Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan, lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya, dengan harapan agar Allah memeliharanya dari gangguan jin. Hal itu berdasarkan riwayat, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhuni yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak, lalu melantunkan azan pada telinga kanan dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, Ibnu As-Sunni nomor 623 ya. Tetapi hadis ini teman-teman sekalian dilemahkan oleh Syekh Albani dan juga ulama-ulama hadis yang lain. Artinya kalaupun kita kembali kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau masih lebih cenderung kepada masalah azan ya. Iqamah ini lebih lemah dari sisi hukum ya. Sehingga mungkin kalaupun ada yang mau melaksanakan maka mereka azan ya, di telinga kanannya. Karena hadis ini tidak dipegangi oleh para ulama hadis kalau Anda kembali, karena dia sangat lemah hadis ini ya. Kemudian terakhir yang kelima, lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelihkan pada hari ke-14, hari ke-21. Jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak perlu akikah. Ini poin terakhir berhubungan dengan masalah akikah itu sendiri. Artinya hari ke-7 yang paling afdal. Jadi Anda misal anak itu lahir hari ini, berarti hari ini sudah dihitung hari pertama. Walaupun sudah menjelang jam 12 malam, gitu kan. Anda masih hitung hari ini. Misalnya hari ini hari Selasa, maka hari Selasa Anda hitung, gitu kan. Berarti Selasa misalnya kalau hari ini lahir, kita hitung kemudian Rabu, ya besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Senin depan dia sudah diakikah, ya seperti itu. Nah, ini sunnahnya yang diperintahkan dalam agama Islam. Sementara hadis yang berhubungan dengan masalah yang tidak sempat menyembeli di hari ke-7 maka boleh di hari ke-14, hari ke-21 juga dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan khusus membahas masalah akikah ini ya. Tetapi pendapat yang paling kuat, kalau ada yang meninggal sebelum hari ke-7, karena hari ke-7 penentuan akikahnya, maka tidak perlu diakikah bayi tersebut ya, termasuk yang meninggal di perut ya. Kalau misalnya dia sudah di atas 4 bulan maka tidak ada akikah lagi. Tapi sebagian ulama membolehkan kalau memberikan nama, ya memberikan nama, Allahu a'lam.